pagi Bu, saya Astirima, saya dari kelas 10-2 ingin menjelaskan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Saya akan menjelaskan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada awal abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini juga sering disebut sebagai kerajaan Mataram Hindu untuk membedakannya dengan kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Diketahui bahwa kerajaan ini adalah penerus dari kerajaan Kalingga. 1. Berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. 2. Letak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki 2 periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama adalah periode awal Kerajaan Medang, yaitu di Jawa Tengah di bawah Wangsa Sanjaya dan Syailendra, serta yang kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana. Pada 929 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Lokasi tepatnya pusat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah diperkirakan berada di bumi Mataram atau Yogyakarta pada masa awal berdirinya di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sang Sanjaya. Kemudian, lokasi ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah, antara lain ke Mamrati pada masa Rakai Pikatan pada era Dyah Balitung atau Rakai Watukara. Dipindahkan ke Popitu dan sempat kembali lagi ke bumi Mataram pada masa Dyah Wawa atau Rakai Sumba. Kemudian setelah dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok yang kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikradama Tunggodewa, Kerajaan Mataram kuno menempati pusat pemerintahan di daerah yang disebut dengan Tamulang. Masa-masa berikutnya terjadi lagi perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur atau era dinasti Isyana, yakni dipindahkan ke Watugulah. Kerajaan Mataram kuno juga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah berkembang di bumi Mataram atau sebutan lama untuk Yogyakarta. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. 3. Nama-nama rajanya. Pada periode Jawa Tengah, 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, 2. Rakai Panangkaran, 3. Rakai Panunggalan alias Darindra, 4. Rakai Warak alias Samaragawira, 5. Rakai Garung alias Samaratungga, 6. Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani, 7. Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala, 8. Rakai Watu Malang, 9. Rakai Watukura Dyah Balitung, 10. Empu Daksa, 11. Rakai Layang Dyah Tuludong, 13. Rakai Sumba Dyah Wawa. Pada periode Jawa Timur, 1. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindok, 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya, 3. Makutha Wangsa Wardana, 4. Dharma Wangsa Teguh. 4. Sistem pemerintahan Mataram kuno. Mataram kuno terdapat beberapa istilah dari sistem pemerintahan kerajaan ini, yakni Rakyan Mahamantri yang merupakan pembantu utama, Rakyan sebagai pejabat administrasi, dan Rakai yang merupakan penguasa daerah. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang sistem pemerintahannya adalah kerajaan sistem digunakan sejak berdirinya Mataram kuno di abad ke-8 hingga tuntunan di abad ke-11. Dari sistem ini, kerajaan Mataram kuno dikuasai oleh beberapa penguasa. Sistem kerajaan yang dipakai pada saat itu ialah kerajaan sehingga puncak tertinggi pemerintahnya dipegang oleh raja. Di Mataram kuno terdapat beberapa debutan raja, yaitu Datu dan Sri Maharaja setelah Wangsa Syailendra memimpin Mataram. Sebenarnya pemerintahan saat itu susunannya hampir sama dengan sistem pemerintahan sekarang ini. Pemerintahan dikendalikan secara terpusat dan semua berada di bawah raja sebagai pemimpin tertingginya. Untuk selainnya masih dalam pendalaman. Mataram kuno sejak abad ke-9 sudah menggunakan mata uang berupa emas dan perak untuk melakukan kegiatan perdagangan, di mana uang pada masa itu disebut juga tahil Jawa. Dari sistem pemerintahannya tersebut terdapat beberapa raja yang telah memerintah. Di bawah ini terdapat raja yang bergelar Ratu dan Sri Maharaja yang memerintah Mataram kuno. 1. Sanjaya, 2. Rakai Panangkaran, 3. Rakai Panunggalan, 4. Rakai Warak, 5. Rakai Garung, 6. Rakai Pikatan, 7. Rakai Kayuwangi, 8. Rakai Watu Malang, 9. Rakai Watukura Dyah Balitung,
10 Mpu Daksa, 11 Rake Layang Diah Tuludong, 12 Rake Sumba Diah Wawau. 5. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Masyarakat Mataram kuno terkenal dengan keunggulan dalam seni bangunan candi baik yang bercorak Hindu ataupun Buddha. Berikut ini daftar candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. 1. Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang sangat terkenal di Indonesia bahkan di dunia. 2. Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. 3. Candi Dieng. Candi Dieng bercorak Hindu yang terletak berada di Kecamatan Kejajar berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. 4. Candi Pawon. Candi Pawon terletak pada satu garis lurus ke arah timur dari Candi Borobudur dan Candi Mendut. 5. Candi Plaosan. Candi Plaosan disebut juga sebagai candi kembar karena memang terdiri dari dua bangunan candi yang berbentuk sama. 6. Candi Kalasan. Candi Kalasan terletak pada di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. 7. Candi Gedong Songo. Candi Gedong Songo terletak di utara Ambrawa di lereng Gunung Ungaran. 8. Candi Mendut. 9. Candi Sewu. Candi Sewu terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. 10. Candi Ngawen. Candi Ngawen terletak di Dusun Ngawen, Kecamatan Muntilan, Magelang. 11. Candi Sambisari. Candi Sambisari terletak di Dusun Sambisari, Kecamatan Kalusan. 12. Candi Sojiwan. Candi Sojiwan terletak di Kebon Dalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Klaten. 6. Masa Kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno adalah puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Syailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa keemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelan atau Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. 7. Masa kemunduran Mataram kuno. Masa kemunduran Mataram kuno adalah kemunduran Mataram kuno disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lemah dan tidak menguntungkan lagi. Antara lain yaitu 1. Tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. 2. Sering dilanda bencana alam oleh letusan Gunung Merapi. 3. Mendapat ancaman serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Adapun berikut beberapa penyebab runtuhnya Mataram kuno, yaitu sebagai berikut. 1. Meletusnya Gunung Merapi. 2. Lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. 3. Pada tahun 927 sampai 929 Masehi terjadinya krisis politik. Sekian dari saya menjelaskan Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih. Saya Asti Rima.